warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini Bapak masih semangat ya. Sebaiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalau coba periksa dulu lacinya masing-masing, masih ada nggak sampah-sampah yang tertinggal dari kemarin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa di pagi hari, silakan bilang pimpin doanya. Siap, Kak. Sebelum belajar marilah kita berdoa mulai. Hadir semuanya atau ada yang tidak hadir? Siap, hadir semua, Pak. Hadir semua. Pak. Berarti akhirnya hari ini nihil, berarti beda dengan hari kemarin ya. Literasi kita pagi hari ini itu membaca ayat suci Al-Quran. Yang sekarang kalau Bapak lihat, wa ulaika humul muflihun. sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu ya. Silakan yang biasa itu Alia, silakan ke depan Alia. Airku tanah tumpah darahku di sana. Silakan Ivan, keraskan suaranya. Dari minggu lalu yaitu tentang perang dingin. Perang dingin adalah perang ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan memberikan kalian pertanyaan mendasar terlebih dahulu. Menanyakan tentang Vietnam. Materi yang akan kita pelajari hari ini, apa kira-kira yang ada dalam kepala Anda? Ya, silakan Alia. Di Vietnam pernah terjadi perang saudara yang melibatkan Amerika Serikat yang seperti saya lihat di film. Ya, bagus. Tapi dilatar belakangi oleh perang. Dilatar belakangi oleh perang dingin. Ya, jawabannya sangat bagus itu. Selanjutnya, kalau di Vietnam pernah terjadi perang saudara, mana mendengar konflik antara Amerika Serikat dengan konflik antara Rusia dengan Ukraina? Pernah bilang? Benar, Pak. Pernah. Apa yang bilang tahu dari berita tersebut? Amerika dan Sekutu membantu Ukraina melawan Rusia. Ya. Di Vietnam pun Amerika Serikat juga terlibat. Ya, jadi dari kan melalui pendekatan problem based learning dan studi literatur, itu peserta didik mampu mengevaluasi peristiwa kontemporer dunia tentang runtuhnya Vietnam Selatan dengan rasa ingin tahu, percaya diri, pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Itu dia materi kita dan ini video pembelajarannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Mungkin sih lanjutkan saja ya. Jadi dalam pembelajaran ini nanti juga Bapak mengharapkan nanti ada manfaat-manfaat yang bisa Anda dapatkan dari mempelajari materi ini. Dalam prosesnya nanti penilaian yang Bapak lakukan itu ada 3. Ada 3 nanti proses penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua itu penilaian pengetahuan, yang ketiga itu nanti adalah penilaian keterampilan. Materi inti kita tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Sebelum kita mulai, silakan Anda perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu subbab dari bab sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan global, yakni runtuhnya Vietnam Selatan. Materi. Jadi setelah video pengantar kita tentang perang Vietnam, mudah-mudahan itu adalah semua ada menyimak video tadi ya. Alia, dari video yang ditayangkan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Perang Vietnam meletus karena adanya keinginan pemimpin utara yaitu Ho Chi Minh untuk kembali Vietnam melalui gerilyawan yang dinamakan Vietcong.
video tadi? Jadi perang Vietnam ini adalah perang saudara ya. Perang yang terjadi ketika dalam video tadi kalau kata Alia itu ketika Ho Chi Minh ingin menyatukan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Terjadilah karena juga ada keterlibatan dari Amerika. Jadi keterlibatan dari Amerika Serikat. Jadi itulah mungkin nanti Bapak tambahkan lagi ya setelah dalam video. Kita lagi kembali lagi ke materi kita. Kalau Anda lihat di PPT Bapak di PowerPoint, ini kan judul besarnya itu materi kita adalah tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Jadi di sini nanti ada terbagi lagi, ada sub-sub materinya. Yang pertama itu adalah latar belakang terjadinya perang Vietnam. Apa saja yang terjadi? Apakah perang Vietnam ini murni terjadi karena perselisihan antar warga Vietnam sendiri atau ada faktor dari negara lain? Yang kedua nanti itu adalah tentang keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perang Vietnam. Jadi nanti yang akan kita kaji apakah ini ada hubungannya nanti dengan perang ini? Seperti materi yang kita pelajari minggu yang lalu. Yang ketiga itu adalah duduknya berkelompok. Jadi Bapak sebutkan ya nama-namanya. Itu untuk kelompok 1 ada Uta, Alia, Lailatul, Patrio, dan Zaitunatin. Untuk kelompok 2 itu ada Ahmad Yusuf, Alia, Filza, Ibnu, Ririn. Untuk kelompok 3 itu ada Diva, Amelia, Fikri, Putri, Abdul Latif. Dan kelompok 4 itu ada Gilang, Ilham, Fitria, Novia, dan Dimensi. Silakan duduk berkelompok. Mejanya diangkat, jangan diseret ya. Duduk berkelompok, kelompok satunya di sini. Siapkan semuanya alat-alat tulisnya, paketnya, bahan-bahan penunjangnya, silakan bukunya. Jangan sampai ada yang kosong di meja. Jadi nanti dalam teknisnya dengarkan Bapak Cuk. Nanti jangan sampai Cuk mengerti. Jadi dalam teknisnya nanti Bapak akan membagikan bahan ajar ke kelompok bahan penunjang. Yang kedua nanti itu Anda semua boleh menggunakan internet. Memperbolehkan untuk menambah materi ya. Sekarang itu perwakilan berkelompok silakan dijemput bahan ajarnya ke depan. Materi kita itu tentang Vietnam. Itu yang sudah sebagai pedoman itu bisa kalian lihat di depan. Pak ya. Ini Bapak bagikan ke nanti di sini bahasnya ya. Kelompok 3. Maka nanti satu Cuk. Ini yang ini. Selanjutnya Bapak persilakan kepada kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami
Prancis yang tergabung dalam kelompok sekutu bermaksud kembali melakukan kolonisasi di Vietnam. Niat Prancis mendapat dukungan penuh dari Inggris. Faktor internal terjadinya perang Vietnam, terjadinya perbedaan ideologi. Nah, Apakah ada yang masih mau bertanya? silakan. Silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya tentang apa saja yang terjadi di Vietnam setelah bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Apa saja yang terjadi di Vietnam setelah bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alicia. Apa hubungan keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam ada hubungannya dengan Perang Dingin? Keterlibatan Amerika Serikat Kembali mengusik Kamboja dan Laos, karena sebelum perang Vietnam ini sendiri, ketika Vietnam ini masih dijajah oleh Prancis, kan Vietnam ini tergabung negara, namanya kan negara Indochina. Familiar tak dengan istilah Indochina? Nah, jadi mereka ingin menginvasi lagi negara-negara tersebut. Mungkin itu tambahannya dari Bapak. Nah, itu mungkin silakan kelompok diakhiri. Baiklah, itulah hasil diskusi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang Vietnam ini latar belakangnya, kalau dari latar belakang itu sudah dijelaskan juga oleh teman-teman yang kawan-kawan yang kalian yang lain itu, ya ini memang ada hubungannya dengan perang dingin, karena dia sejalan. Walaupun nanti sebelum itu Vietnam juga dijajah oleh Prancis, memang ada hubungannya, ada kepentingan di situ. Itu yang harus kita tahu. Berarti perang dingin ini kalau kita bawakan ke zaman sekarang, berarti kan perang Vietnam ini terjadi karena perang dingin. Kalau zaman sekarang ada nggak perang yang terjadi gara-gara itu, walaupun bentuknya bukan perang dingin lagi? Ya, contohnya itu yang di Ukraina tadi. Apakah hanya di Ukraina saja? Enggak. Pokoknya apapun yang terjadi di zaman sekarang, perang apapun itu nanti yang terjadi di dewasa ini pasti ada pengaruh-pengaruh dari Amerika dan Uni Soviet tadi. Itu sudah pasti itu, karena mereka beranggapan mereka itu negara superpower. Mereka takut nanti sekutunya semakin sedikit. Itu mungkin tambahannya. Jadi pembelajaran kita ini masih berkaitan dari perang dingin Vietnam. Berarti minggu depan itu kita masuk ke materi berikutnya USSR atau Rusia atau Uni Soviet. Nah, itulah materi kita minggu depan. Mungkin kita metodenya juga akan sama lagi yang kita diskusikan juga, mungkin dengan cara-cara yang berbeda dengan yang kali ini. Jadi mungkin itu kalau jam kita sudah habis. Kalau ada yang salah mungkin rasanya dari Bapak hari ini mohon dimaafkan. Nah, juga dari kalian nanti Bapak juga maafkan. Kasih lagi pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akhiri. Bapak ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.